Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam suasana yang pandemi. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian bersama dengan keluarga, mudah-mudahan tetap kalian itu sebagai contoh terhadap saudara-saudara kalian. Ingat pesan Bapak, kalian mesti harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ora pareng baweli, ora pareng ngapusi nggih, apalagi sama ibumu. Kemudian sebelum pelajaran kita mulai, tentu saja siapkan alat tulis kalian agar nanti suatu hal yang sekiranya penting harus kalian catat. Kemudian suatu ketika nanti kalau ada pertanyaan dari saya, nanti kalian tidak kedodoran. Baik, kita mulai saja dengan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para siswa yang saya cintai, bahwa PPKN kali ini PPKN kelas 7 di bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bersama kami. Yang pertama, kerjasama di dalam bidang kehidupan sosial yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan kerjasama antar umat beragama. Lah kemudian dalam pembahasan ini mudah-mudahan ini nanti kalian mencoba untuk ilmu yang kalian punya, usahakan nanti dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, karena itu adalah buah daripada ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kerjasama ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau ada kerjasama kok sendirian, ya bukan kerjasama ini ya. Kemudian semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Nah, tentu saja ini kerjasamanya juga kerjasama dalam hal kebaikan. Jangan sampai kerjasama justru untuk mencuri, untuk ngapusi, ini tidak diperkenankan. Lepas dari ini. Selanjutnya, contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato itu kalau daerah Sumatera Barat, kemudian Sikaroban dari daerah Palembang, Sumatera Selatan, Gugur Gunung dari daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Inilah nama-nama kerjasama. Mohon nama-nama kerjasama atau gotong royong itu di daerah-daerah itu bahasanya macam-macam. Kemudian dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong.
Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini loh yo, jangan sampai gotong royong itu tidak berlandaskan. Nah, kemudian gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang pertama, kalau tadi dalam tulisan ini, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Nah, di sini adalah hakikat manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama dengan manusia yang lain. Kalau orang yang sendirian, hidupnya sendiri, nggak apa-apa sendiri, itu malah tidak wajar, ya, tidak wajar. Baik, yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Ingat, sosial itu kemasyarakatan, politik di dalam menggapai, di dalam menguasai politik, ya. Jadi sosial politik, ya, bagaimana agar kita mengelola masyarakat. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini, ya, jadi semangat bermusyawarah, makanya ini saya kasih tanda merah, semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta akan mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Ini butuh arif, nggak sembrono, nggak semaunya sendiri, nggak pakai menangnya sendiri, dan sebagainya. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang mufakat. Nah, ini. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam artian tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Nah, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan. Nah, ini kalau di Indonesia biasanya dengan adanya pemilihan umum. Ini dalam bidang politik bentuknya adalah adanya pemilu. Kalau di desa ya mungkin ada pilkades dan sebagainya. Kalau di sekolah ya pemilihan ketua IPNU, kemudian pemilihan ketua kelas, pengurus kelas, itu dilakukan secara musyawarah. Oke. Kalau di rumah juga kayak gitu, diupayakan bermusyawarah, sehingga kalian kalau melakukan sesuatu itu mesti diketahui oleh orang tua. Jangan sampai kalian pakai senangnya sendiri, mau pit-pitan tanpa izin, awas ini loh, nggih. Jadi kalau mau bepergian jangan sampai orang tua kalian sampai tidak tahu. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi.
dalam pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ini kalau pajak itu pasti diatur dengan undang-undang. Lah, undang-undang yang mengatur yang di situ disebutkan dalam kayak pasal 23 ini disebut dengan undang-undang organik. Ya, kalau yang tidak disebut itu undang-undang organik. Nah, jadi undang-undang organik adalah undang-undang yang di dalam UUD itu disebutkan sebagaimana ini. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Sehingga kalau ada orang yang nggak pajak, berarti sama dengan orang itu tidak ikut serta dalam membiayai pembangunan nasional. Ini makanya pajak itu sebagai suatu yang menjadi tuntutan kita, ya, bagaimana agar kita bisa membangun, bisa negara kita bisa bangun, maka kita upayakan mensukseskan pajak ini. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini ya. Jadi ini dipertegas dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Nah ini nanti diwujudkan kalau di tengah masyarakat adalah dengan koperasi. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah koperasi. Tadi saya sebutkan koperasi, gotong royong dan kekeluargaan merupakan satu-satunya asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusannya, di bawah kepengurusan koperasi. Nah ini tidak membedakan yang jadi ketua, yang jadi bendahara, yang jadi sekretaris punya hak yang sama di dalam koperasi itu. Begitu juga pengambilan kebijakannya itu juga sama. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 D Negara Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu juga di pasal 27 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lah, pasal ini kalian hafalkan nanti di kelas 9 itu akan kita bahas secara detail pasal 27 dan pasal 28. Oleh karenanya kalian dari ini tentang usaha bela negara pasti pasal 27, pasal 30 UUD NRI pasti akan bergesekan. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Ya, kalau di tengah masyarakat mungkin dengan Siskamling, sistem keamanan lingkungan, kayak gitu. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Ini sistem pertahanan negara terdiri dari 5 dasar.
Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Yang kedua adalah kalau cinta tanah air sudah disebutkan, maka kita harus bangga. Kalau Nahdien itu sudah jelas, hubbul waton minal iman. Hafalkan nggih, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Makanya muncul lagu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton dan sebagainya nggih. Kalian masih kayaknya hafal ini. Harus hafal, kalau belum hafal tak reot nanti. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini patriotis ya. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik. Makanya di sekolah ini, di MTS kita juga digalakan kemampuan baik fisik maupun non fisik. Secara fisik jelas ikut dalam pencak silat ya, ada dikembangkan di pencak silat. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, kemudian yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan apa? Mewujudkan kerukunan hidup yang rukun ya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap. Pertama, sikap saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Ini yang saling menghormati ya. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Kemudian yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Mana hak-haknya, mana kewajiban-kewajiban umat beragama ini harus dihormati. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga harus menghindari sikap tidak terpuji atau sikap yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa dirinya sendiri paling benar. Nih, kalau yang bukan organisasi saya itu bukan Islam, itu salah, itu yang seperti itu. Kemudian sikap individualistis, sikap yang hanya untuk menguntungkan kepentingan diri sendiri. Pokoknya yang penting dapat banyak, yang lain enggak berdua. Ini dihindari, individualistis. Kemudian yang ketiga, sikap eksklusivisme, sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial. Mereka terkungkung sendiri, jadi kayak ada jurang pemisah, gak mau bergabung dengan teman-teman yang lain, gak mau dengan bangsa-bangsa yang lain, gak mau bergabung dengan adat istiadat yang lain, pokoknya terkungkung ya. Ini tidak baik. Kemudian yang keempat, sikap primordialisme, sikap suatu perasaan kesukuan yang hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, ini tidak baik. Oleh karenanya bangsa Indonesia sekarang sudah jelas adanya pembubaran HTI, FPI, karena memang ada sikap-sikap semacam ini. Berbahagialah kalian bisa melanjutkan sekolah di Ma'arif kita. Ini merupakan benteng ya. Selama ini organisasi kita
NU adalah merupakan benteng dari negara Indonesia, merupakan pilar. Kalau seandainya kalau pilarnya itu rusak ya sudah, kalau sudah nggak ada NU nggak akan, insya Allah bangsa Indonesia sudah tercapek-capek. Nah, maka dipersiapkan sedini mungkin, kalian itu adalah sebagai tongkat estafet perjuangan bangsa Indonesia, terutama Nahdien, kemudian bangsa dan negara Indonesia. Barangkali itu saja pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian berbaik-baiklah kalian pada kedua orang tua, taati apa yang jadi kehendak orang tua, jangan semrawut gitu ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.